Profesor Nick Savia juga pernah mengusulkan agar ada kategori bahasa Melayu Indonesia. Korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hi everyone, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Dan terima kasih dah tekan video ni. Jadi untuk video kali ini, Ayu akan teruskan lagi untuk react satu video yang Ayu dapat dari Trend Publica, iaitu tajuknya Prof Malaysia kagumi orang Indonesia, sikapnya dalam soal bahasa beda dengan Melayu. Okey, jadi Ayu tak nak tengok juga video ni sebab dia melibatkan Profesor Malaysia yang bercakap mengenai bahasa Indonesia. Okey, jadi Ayu first time tengok juga video ni. Jadi tanpa masa, mari kita start apa intipati yang ada dalam video ni, okey? Profesor Malaysia kagumi orang Indonesia. Okey, apa yang dia kagumi tu? Mari kita tengok sama-sama. Ada pandangan yang menarik dari Profesor Nick Savia Karim mengenai bahasa Indonesia. Video ini akan dikomentari oleh Pak Gendur Sudarsono. Tapi kalau kita ke Indonesia, semuanya berbahasa Indonesia. Pokoknya di sana satu bahasa, satu bangsa, satu negara, Pancasila. Malaysia bagaimana? Minta pandangan para panel. Terima kasih. Bila kita melihat keadaan bahasa Indonesia, di situlah kita lihat soal sikap, ya. Cinta terhadap bahasa, berbangga dengan bahasa sendiri, mempunyai rasa setia yang tinggi kepada bahasa dan semangat kebangsaan, nasionalisme yang tinggi. Maka lahirlah masyarakat Indonesia yang amat berbangga dengan penggunaan bahasa Indonesianya, dan saya sebenarnya kagum dengan orang Indonesia. Tapi satu latar belakang yang tulisan ialah masyarakat Indonesia menjalani pendidikan dalam bahasa ibunda sendiri selama 3 tahun sekolah rendah. Kalau orang Jawa, dia belajar dalam bahasa Jawa 3 tahun pertama. Dan satu dia kedua. Kalau orang Sunda, dia belajar bahasa Sunda, orang Batak. Jadi semuanya memperoleh pendidikan dalam bahasa ibunda, dan selepas itu tahun 4 dan seterusnya mereka memperoleh pendidikan dalam bahasa Indonesia. Sebab dia belajar bahasa Indonesia di sekolah, bentuknya satu saja, seragam. Maka lahirlah masyarakat Indonesia yang bercakap dalam bahasa Indonesia yang sama, yang baku dan sebagainya. Kita orang Melayu lahir dalam masyarakat dialek, ya, orang Kelantan dengan dialeknya, orang Pulau Pinang dengan dialeknya, dan kita terus hidup, berkembang, maju dalam logat sendiri. Dan hanya apabila pergi ke sekolah, itu pun di sekolah mana saja, bahasa sekolah digunakan. Kalau di Kelantan, bahasa sekolah mungkin di Kota Baru saja. Kalau di Melkerai dan sebagainya, bahasa sekolah dia bahasa Kelantan juga. Jadi dengan logat. Jadi orang Melayu ini pertamanya orang negeri, ya, negeri Perak, negeri Pahang dan sebagainya. Logat pun logat negeri. Jadi kecintaannya terhadap bahasa baku, ya, nak berbanding dengan logat sendiri. Silakan Pak Gendur, Orang Malaysia bagaimana dia kurang guna bahasa baku kita. Bahasa baku macam Ayu sendiri, Ayu pun guna dialek yang bukan bahasa baku sebenarnya. Kalau tak sebenarnya tu baku. Okey. Jadi Ayu tak gunakan dialek. Tak gunakan bahasa baku lah sebab dah terbiasa tak guna bahasa baku macam tu. Okey, kita teruskan. komentar Anda terhadap video tadi. Okey, ni Ya, terima Pak kasih Gendur atas pandangan Profesor Savia. Memang begitulah rakyat Indonesia, amat menghargai bahasa Indonesia, dan kita juga bersyukur karena mudah berkomunikasi dengan suku-suku bangsa. Bahasa Melayu Malaysia 30 juta penutur. Okey, bahasa Melayu. Dan di bahasa Indonesia 270 juta penutur. Okey, take note ya. Dari Sabang sampai Merauke karena ada bahasa Indonesia. Tapi mungkin itu video lama ya, soalnya Profesor Nick Savia juga pernah mengusulkan agar
ada kategori bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei dan sebagainya. Itu yang bikin kesel banyak orang Indonesia. Kenapa kesal? Karena selama 1 abad bangsa Indonesia telah mengembangkan bahasa Indonesia lewat sistem pengajaran dan banyak anggaran negara yang sudah dihabiskan untuk mengembangkan bahasa Indonesia, terutama lewat pendidikan. Biayanya kan besar sekali. Tapi begitu berhasil, begitu bahasa Indonesia sukses, orang Malaysia tinggal bilang, wah itu kan dulu bahasa Melayu. Kenapa namanya bukan bahasa Melayu Indonesia? Nah ini kan boleh lah macam tu. Ya bikin kesal lah. sebagian orang Indonesia gitu, karena Malaysia sendiri kan juga pernah mengembangkan bahasa Malaysia, tapi tidak berhasil. Ya. Bagaimana pandangan Anda soal cara pengajaran bahasa Indonesia? Sebenarnya bukan semua orang Malaysia yang anggap bahasa Indonesia ni bahasa Melayu. Tak semua. Cuma mungkin orang yang dia tak ada pengetahuan tentang sejarah bahasa Indonesia semua tu, yang mengatakan bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu asalnya lah. Jadi orang Indonesia tak sukalah benda tu. Jadi Ayu wakil dari warga Malaysia yang cakap tu, minta maaf lah sebab mungkin diorang tak tahu kan. Jadi Ayu nak react video ni bagi diorang tengok, okey, perbezaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Cara pengajaran bahasa Indonesia, saya tidak tahu persis periode kapan yang digambarkan oleh Profesor Nik Safia. Karena kalau pada zaman Orde Baru, terutama tahun 80-an, saya masih ingat bahwa bahasa Indonesia diajarkan sejak kelas 1. Sejak kelas 1. Kita masih ingat, sebagian besar orang Indonesia masih ingat, ada pelajaran ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, dan itu sejak kelas 1 kalau nggak salah. Dan pada saat yang sama kita juga diajarkan bahasa daerah. Bahkan kalau zaman sekarang kan, murid-murid SD mendapatkan 3 bahasa sekaligus, bahasa Indonesia, bahasa daerah, juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris di sekolah-sekolah swasta bahkan sangat bagus pengajarannya. Lalu bagaimana pendapat Pak Gendur mengenai penggunaan bahasa Indonesia baku? Apakah orang Indonesia terbiasa dengan bahasa baku? Otomatis karena sebagian besar rakyat Indonesia mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia lewat pendidikan di sekolah. Jadi sudah lama terbiasa dengan bahasa Indonesia baku. Adapun di Malaysia, dialek dan logat daerah amat berpengaruh terhadap bahasa Melayu. Jadi masalahnya sekarang jadi bertumpuk-tumpuk di Malaysia. Pemerintah Malaysia harus membiasakan masyarakat menggunakan bahasa Melayu baku. Pemerintah Malaysia juga kita tengok fungsi bahasa Indonesia menyatukan bangsa, ya, tu memang Ayu akui. Memang semangat patriotik dalam diri bangsa Indonesia sangat-sangat tinggi, dan dia orang menggunakan bahasa untuk menyatukan bangsa. Okey, Dan kedua, bahasa rasmi negara, ya. Dan bahasa pengantar dan ilmu, ya, tadi seperti yang Pak jadi cakap. Dan bahasa dunia, ya, sebab ramai penutur Indonesia yang dikuasai oleh bangsa lain, yang bukan bangsa Indonesia lah. Ramai. Terus berusaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu atau pengantar di dunia pendidikan, karena hanya 1-2 kampus di Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu, dan ini masalah yang besar. Masalah yang lain lagi, bahasa Melayu harus terbiasa digunakan sebagai bahasa resmi. Artinya ada masalah juga untuk memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi daripada kampanye untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia, bahasa ASEAN dan sebagainya, pemerintah Malaysia akan lebih baik membereskan dulu semua masalah itu. Mungkin pemerintah Malaysia harus fokus ke urusan itu dulu gitu. Adapun bahasa Indonesia, biarlah bahasa Indonesia berkembang sendiri, dan sekali lagi tidak perlu juga disebut sebagai bahasa Melayu Indonesia. Namanya tetap harus bahasa Indonesia. Itu yang bikin kesal oleh orang Indonesia lah, di mana bila sesetengah penduduk Malaysia yang bilang
bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Indonesia. Itu enggak benar karena Indonesia sudah mempertahankan dan memperjuangkan bahasa Indonesia sendiri ke dalam bidang pendidikan, bahasa pengantaran dan pendidikan dan sebagainya lah. Okay, itu memang Ayu tak dapat nak nafikan. Okay, and sebenarnya kan orang Malaysia macam Ayu sendiri pun kurang menggunakan bahasa baku. Okay, sebab kami menggunakan bahasa dialek dan kadang-kadang kalau bahasa dialek tu pun kami enggak faham juga. Sedikit-sedikit faham, kadang-kadang enggak faham dan perlukan penjelasan pada penuturnya gitu. Tapi Ayu sayang bahasa Ayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Tapi itulah kenyataan yang perlu diterima lah, kenyataan yang pahit yang perlu diterima. Dan ya, saya setujulah dengan apa yang Pak Gendur Sudarsono, Pak Gendur Sudarsono katakan tu. Okey, itu sahaja. Bahasa Indonesia yang masuk. Alright. Okey, jadi itu sahaja untuk Ayu react. Dan sebenarnya video ni banyak bagi informasi kat Ayu dan Ayu harap video ni juga memberi informasi kepada penonton Ayu. Tak kisahlah anda semua dari negara mana, Indonesia atau Malaysia ataupun Brunei ataupun Singapore dan sebagainya. Okay, jadi itu sahaja untuk Ayu react tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. I hope korang suka dengan informasi yang Ayu share ni. So, yeah. Bye-bye korang. Assalamualaikum and have a nice day.